Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar upacara tradisi pembaretan Satgas Garuda Bayangkara Format Police Unit 7 MINUSCA yang akan melaksanakan tugas misi PBB di wilayah konflik Afrika Tengah yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar upacara tradisi pembaretan Satgas Garuda Bayangkara Format Police Unit 7 MINUSCA yang akan melaksanakan misi PBB di wilayah konflik Afrika Tengah yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 148 personel Polri yang tergabung dalam Satgas Format Police Unit 7 MINUSCA mengikuti upacara tradisi pembaretan dan penyematan Brevet Peacekeepers. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Amur Chandra Julibuana. Pembaretan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan pasukan kontingen Garuda Bayangkara FPU 7 MINUSCA dan 19 personel asing dari 6 negara sahabat yang terdiri dari Filipina, Malaysia, Vietnam, Timur Leste, Cina, dan Thailand. Dilanjut dengan penyematan Brevet Peacekeepers oleh instruktur kepada seluruh personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Amur Chandra Julibuana menyebutkan saat ini Indonesia menjadi kontributor ke-6 terbesar dalam misi Peacekeepers dunia. Hari ini kita melaksanakan upacara tradisi pembaretan. Pembaretan ini adalah puncak dari pelatihan FPU yang kita laksanakan. Ini adalah FPU 7 MINUSCA yang akan kita kirim ke misi di Sentral Afrika. Insya Allah nanti di tanggal 25 September akan kita berangkatkan dan akan dilepas oleh Bapak Kapolri. Jumlah pelatihan ini peserta yang kita libatkan ada 148 orang dan terdiri juga ada tambahan dari TOT asing, peserta asing sebanyak 19 orang yang terdiri dari 6 negara. Mudah-mudahan kita doakan bersama pasukan yang akan kita berangkatkan ini tetap menjaga nama baik bangsa, tetap bisa menjalankan misinya, berangkat sejumlah dengan personil 148 dan akan kembali juga dengan jumlah yang sama. Karena memang FPU Indonesia selalu dikenal yang terhebat, terbaik, dan dapat diandalkan di daerah misi. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Amur Chandra Julibuana mengatakan kontingen Garuda Bayangkara FPU 7 MINUSCA membawa misi perdamaian dunia dan pengawalan pemilihan umum pimpinan negara telah melewati proses latihan yang panjang untuk misi yang akan diimplementasikan di daerah misi pemeliharaan perdamaian PBB di Afrika Tengah. Ini adalah misi perdamaian PBB yang memang secara reguler kita laksanakan. Tapi di tahun ini ada tambahannya, yaitu karena di daerah misi sedang dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden. Tentu akan lebih berat tugas yang akan mereka laksanakan karena pemilihan presiden di sana memang penuh dengan konflik. Tapi saya yakin FPU kita yang kita berangkatkan dengan bekal pelatihan yang sudah disiapkan, yang sudah dibekali, mereka pasti akan sanggup dan mampu melaksanakan tugasnya mengamankan pemilihan umum di negara tersebut. Melalui kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA, Polri berkomitmen untuk turut aktif dalam diplomasi internasional, serta berperan penting dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polsek Asem Bagus, Polres Situbondo, Polda Jawa Timur memberikan pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kepada para pemohon, khususnya untuk persyaratan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Hingga hari Selasa 16 September 2025, tercatat sebanyak 100 pemohon telah berhasil diterbitkan SKCK-nya. Sementara itu sekitar 200 berkas lainnya sedang menunggu proses penerbitan. Polri terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar proses penerbitan SKCK berjalan cepat dan lancar. Pelayanan SKCK di Polsek Asem Bagus berjalan tertib. Para pemohon tampak disiplin mengantri sesuai giliran sehingga tidak terjadi penumpukan dan suasana tetap kondusif.
Dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan tertib, Polsek Asem Bagus diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan SKCK bagi masyarakat. Pemirsa, sementara itu di Sulawesi Selatan, Polres Luwu Utara Polda Sulawesi Selatan resmi meluncurkan layanan antar jemput sekolah untuk para pelajar. Program ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Keselamatan Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan HUT ke-70 Lalu Lintas Bayangkara. Sekaligus wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bukti nyata pelayanan kepada masyarakat, Kapolres Luwu Utara AKBP Nugraha Pamungkas inisiasi layanan bus antar jemput sekolah yang mulai beroperasi pada 9 September 2025. Melalui layanan antar jemput bus sekolah Polres Luwu Utara, diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelajar untuk mengakses mode transportasi baik berangkat maupun pulang sekolah, serta memberikan rasa aman bagi para orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. SMP Negeri 4 Pasamba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres yang telah menyediakan bis antar jemput untuk siswa kami. Saya sebagai orang tua sangat membantu dengan adanya program antar jemput sekolah yang digagas oleh Polres Luwu Utara. Program ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi anak-anak kami saat berangkat dan pulang sekolah, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Luwu Utara atas inisiatif luar biasa ini. Semoga program ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lain. Terima kasih. Saya senang sekali dengan adanya mobil antar jemput dari Polres Luwu Utara. Sekarang saya bisa berangkat sekolah dengan lebih aman, nyaman, dan tidak takut terlambat. Terima kasih banyak kepada Bapak Polres Luwu Utara yang sudah peduli kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Luwu Utara. Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, bunyi derap sepatu kuda terdengar ritmis ketika sebuah andong melintas di Jalan Protokol Purwodadi. Di kursi depan tampak seorang pria berseragam polisi yang dengan cekatan mengendalikan laju kuda. Dialah Aibtu Bianto, Babin Kamtipmas Desa Bolo, Polsek Toro, Polres Grobongan, dan berikut kisah lengkapnya. Sebagai Babin Kamtipmas, Aibtu Bianto kerap menghadapi berbagai persoalan warga, mulai dari perkelahian hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ia selalu mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam setiap penyelesaian masalah. Di Grobogan, andong sudah semakin jarang, tapi budaya tidak boleh hilang. Itulah sebabnya saya bentuk paguyuban Andong Grobogan. 50 kusir menjaga tradisi dan 10 diantaranya menjalankan andong wisata. Kini kecintaannya kepada kuda berkembang menjadi usaha wisata andong. Dari sebagian gajinya, ia memelihara 3 ekor kuda betina dan mempekerjakan 5 warga sekitar. Andong-andongnya rutin beroperasi di alun-alun Purwodadi, Grobogan, dan menjadi daya tarik wisata masyarakat di Kabupaten Grobogan. Tidak hanya itu, ia juga menggagas terbentuknya paguyuban andong yang kini beranggotakan sebanyak 50 kusir andong. Tradisi andong yang sempat nyaris pudar, kini hidup kembali dalam acara pernikahan, kirab budaya, dan destinasi wisata lokal Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
Atas dedikasinya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, memberikan apresiasi. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Aibtu Bianto telah menunjukkan wujud pengabdian Polri yang tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga merawat budaya lokal. Semangat dan ketulusan Aibtu Bianto membuktikan bahwa pengabdian seorang anggota Polri bisa hadir dalam banyak bentuk, termasuk melalui pelestari budaya yang menyejahterakan masyarakat. Dari tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, lalu bagaimana Aibtu Bianto membagi waktu antara tugas sebagai Babin Kamtipmas dengan aktivitas sebagai kusir andong wisata? Kita akan berbincang bersama dengan Aibtu Bianto. Selamat sore Aibtu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, Sehat. Ibu. Bapak Ya. boleh diceritakan bagaimana awal mula bisa jatuh cinta pada dunia kuda dan andong wisata? Siap Ibu, izin Ibu. Jadi saya anak dari kusir andong Ibu, dari kecil berkecimpung dengan hewan, yaitu dengan kuda Ibu. Tiap hari makani kuda, mandiin kuda, sudah tiap hari Ibu. Begitu Ibu. Baik, dan apa tanggapan masyarakat Bapak saat mengetahui bahwa seorang polisi juga bisa menjadi pengemudi andong? Ya, banyak yang tidak percaya Ibu kalau saya seorang polisi, karena kita yang namanya kusir andong menerima uang receh Ibu, tapi apapun itu hasilnya itu adalah halal Ibu. Begitu Ibu. Sekali Bapak, namun nilai-nilai apa nih Pak dari dunia kepolisian yang Bapak terapkan saat mengelola usaha andong wisata? Siap Ibu. Di antaranya kedisiplinan Ibu. Kedisiplinan, keikhlasan, ketulusan di kantor saya kembangkan di lingkup paguyuban saya supaya ikut mengikuti arus biar sama-sama menyebar kebaikan itu. Bapak, tampaknya masyarakat banyak yang bingung dan juga penasaran sebenarnya apa yang mendorong Bapak dapat membentuk paguyuban andong di Kabupaten Grobogan. Siap Ibu, izin. Untuk di Grobogan, kuda andong sudah semakin punah Ibu. Maka saya berinisiatif membentuk paguyuban kuda. Akhirnya terbentuk menjadi 50 anggota Ibu. Dan sekarang masih eksis di Grobogan. Sementara yang andong wisata di kuliner ada 10 andong Ibu. Yang lainnya menyebar ke sekecamatan Grobogan. Begitu Ibu. Sandi. Ya. Oke, baik Bapak, dan bagaimana respon para kusir dan masyarakat sekitar terhadap inisiatif tersebut? Siap. Sangat senang sekali Ibu, karena sebagai seorang polisi juga sebagai ketua paguyuban kusir andong di Grobogan, paling tidak bisa mengayomi rekan-rekan anak-anaknya dan mempermudah anak-anaknya untuk pembuatan SIM, pembuat perpanjangan STNK, ataupun pengurusan jasa harja laka lantas Ibu. Jadi sangat senang, karena kita juga ada wadah tiap tanggal 20, kita ada temuan rutin Ibu, sebagai arisan, sebagai kita guyup bersama keluarga anggota andong. Begitu Ibu. Baik sekali Bapak-Bapak, dan apa sebenarnya harapan Bapak terhadap masa depan andong wisata di Kabupaten Grobogan ini? Ya, izin Ibu, kita sama rekan-rekan dikasih pangkalan Ibu. Dalam artian tidak diusir, karena pangkal kuda itu sangat penting Ibu. Karena apa? Kuda itu identik dengan bau yang kurang enak Ibu, termasuk minta maaf pipisnya ataupun beraknya. Kita juga sudah memberikan seperti pewangi dan sebagainya Ibu. Pokoknya kita minta pangkalan agar menjadi Grobogan menjadi wisata yang lebih gemilang Ibu. Begitu Ibu. Baik Bapak, jika kita berdiskusi sedikit, menurut Bapak seberapa penting peran budaya lokal dalam membangun kedekatan polisi dengan masyarakat Pak? Sangat penting Ibu, karena di situasi sekarang budaya juga merupakan transportasi dalam artian komunikasi antar warga masyarakat dari
masyarakat kecil sampai masyarakat yang tingkat tinggi Bu, dalam artian anak-anak yang nyun sewu, anaknya orang yang kurang mampu maupun yang mampu pasti senang dengan kuda. Dengan berkuda nanti kita keliling-keliling sambil melakukan edukasi, kita bisa memberikan penjelasan kepada paling enggak penumpang kita tentang keselamatan, mungkin keinginan dari Polri bisa kita wujudkan di situ Ibu, dalam artian kita memberikan saran-saran termasuk saat ini yang lagi rame demo Ibu. Begitu Ibu. Baik Bapak, dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa Polri TV yang sedang menyaksikan saat ini? Ya Ibu, lebih baik kita berbuat dengan kebaikan daripada kita melakukan kejelekan Ibu. Dalam artian kita harus tulus ikhlas semua Bu, yang kita lakukan kepada masyarakat, karena apapun hasilnya akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Begitu Ibu. Baik, terima kasih banyak Aibtu Bianto selaku Babin Kamtibmas Polsek Toroh, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi Ibu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.